Tapi pada akhirnya filsafat juga memiliki kelemahan, yaitu bahwa dia spekulasi, olahraga otak doang. Kalau saya jelasin jawabannya itu spoiler di akhir. Karena sebenarnya gini ya, perdebatan antara iman dengan filsafat di dunia Islam itu terjadi selama 5 abad atau 4 abad. Nah, setelah 4 abad itu reda dengan sebuah jawaban di akhir itu terkait misalkan pertanyaan Akang sebagai muslim, bagaimana cara kita mengawinkan antara agama dengan filsafat misalkan. Ya, gimana cara mengawinkan? Pertama, kalau mereka sama-sama mau, kalau mereka lawan jenis, bukan sesama jenis, kita kawinkan. Ya, tapi gini ya, itu nanti akan akhir disebut. Tapi intinya adalah pada akhirnya ulama-ulama muslim itu menghasilkan sebuah konklusi jawaban, yaitu bahwa filsafat itu hanya terkait pada hal-hal yang mungkin bisa diindra, sedangkan masalah ketuhanan itu akan segera dilupakan untuk dibahas dalam kajian filsafat. Begitu, pada akhirnya begitu. Jadi makanya nanti di akhir perdebatan yang sebenarnya akan dibahas kapan-kapan gitu ya, mungkin akhir pertemuan ini atau mungkin minggu depan, pertemuan berikutnya, kembali pada sebuah premis yang terkenal dalam dunia Islam, yaitu berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan berpikir tentang zatnya. Begitu. Dan ini disimpulkan setelah panjang, perdebatannya panjang banget, dan kalimat yang terakhir itu, yang barusan itu, dikutip di akhir oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi kemudian menjelaskan begini, yang mungkin kita bahas itu adalah Tuhan dalam apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita membahas tentang Tuhan, gak apa-apa. Mau Tuhannya tadi ya, saya mohon maaf ya, mau Tuhannya kita sebut sebagai, ya udah Tuhannya kita ajak ngopi gitu, yang provokatif seperti itu, sampai yang apa, ya boleh kita perbincangan itu. Karena apa? Karena itu adalah Tuhan bukan yang sebenarnya, tapi Tuhan dalam konsepsi berpikir kita. Tuhan yang aslinya mau kita perdebatkan sampai kayak gimana, sampai kepala kita ngebul gitu, ya nggak bisa diperbincangkan. Orang itu di luar jawaban konsepsi kita gitu, di luar konsepsi berpikir kita. Makanya dari konklusi itu ya udah kita berfilsafat, kita ngobrol, kita ini itu, toh zat Tuhannya tidak akan bisa kita bahas gitu. Itu ending dari pertanyaan yang tadi itu sebenarnya seperti itu. Tapi kok jadi spoiler di akhir di awal sih. Oke, ada lagi ini. Oh, aduh, silahkan. Itu baledogen aja kan. Atau akangnya tuh yang maju, itu kasihan ininya panitianya tuh. Mungkin pertanyaan saya, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin pertanyaan saya pendek aja. Begitu saya pernah baca buku itu mengatakan bahwasanya akal itu mampu menjelaskan kita tentang Tuhan, tetapi tidak mampu menjelaskan bagaimana bentuknya Tuhan. Maka pertanyaan saya di sini kembali lagi dalam pembahasan ini, apa sih yang kita apakah dalam hidup ini, apakah akal itu dibawa wahyu atau wahyu itu dibawa akal? Ya, terima kasih. Apakah wahyu itu di bawah akal atau akal itu di bawah wahyu? Untuk bisa menghakimi satu wahyu itu benar atau tidak, itu sepenuhnya menggunakan akal. Saya jelaskan premis yang paling awal dulu. Jadi misalkan begini ya, dari mana kita tahu sebuah hadis ini sahih atau tidak? Ini kan sepenuhnya terkait dengan akidah. Hadis itu banyak diantaranya yang terkait dengan akidah kan. Tapi bagaimana kita tahu bahwa hadis itu sahih atau tidak? 100% cara kita untuk bisa memahami hadis ini palsu atau tidak, doif atau tidak, mutawatir atau ahad, dan lain sebagainya, itu adalah akal.
Imam Bukhari itu memberikan verifikasi. Ini begini, ini begini, ini begini, begini. Kemudian dia misalkan menemukan sebuah hadis. Hadis ini berasal dari siapa? Dari si Anu. Si Anu kelakuannya kayak gimana? Oh baik, baik. Tapi istrinya 5. Waduh. Gak diterima. Mungkin, sangat mungkin hadis itu tuh benar. Mungkin. Tapi kata Bukhari, kalau istrinya sampai 5, gak boleh. Oh ininya istrinya 4. Jadi boleh. Tapi istri yang keempatnya itu dinikahin pas istri pertamanya tuh disakitin. Ditolak lagi sama Bukhari. Mungkin berita itu benar. Tapi dengan penalaran Bukhari, dengan istihad Bukhari, menurut Bukhari, kalau orang ini tidak bermoral, maka dia tidak pantas untuk membicarakan masalah-masalah ilahiyah. Maka ini. Jadi sangat mungkin sebenarnya ada hadis-hadis yang hilang atau hadis sahih tapi yang kemudian disebut sebagai hadis palsu atau hadis doif. Mungkin. Makanya para ulama tidak berani menyebut ini hadis palsu kecuali benar-benar diyakini bahwa itu palsu gitu. Paling mungkin itu disebutnya hadis doif. Jadi masih terbuka kemungkinan untuk itu. Nah, jadi dalam konteks ini wahyu itu ditopang oleh akal. Tergantung pada akal. Tetapi setelah wahyu itu tergantung pada akal, maka wahyu itu menjadi ada di atas akal. Karena apa? Karena sejak saat itulah dia kemudian memberikan motivasi kepada setiap orang untuk berpikir sesuai dengan jalurnya. Jadi agama itu adalah jalur berpikir manusia kan? Agama itu adalah bagaimana cara kita berpikir tentang ini itu. Misalkan gini, orang zaman dulu ada petir, der. Oh, Tuhan batuk. Orang berpikir dulu zaman gitu kan. Kenapa? Agamanya begitu. Jadi artinya orang itu berpikir dengan jalur agamanya. Nah, orang Islam misalkan tidak berpikir seperti itu. Itu adalah sunatullah saja. Itu biasa saja. Itu adalah masalah yang terkait dengan alam dan Allah sudah mentakdirkan memang seperti itu begitu. Nah, datang sama orang Hindu. Kenapa bisa seperti itu? Itu Dewa Indra yang bikin meletus yang seperti itu. Nah, artinya dalam hal ini agama itu adalah rel yang membuat pola pikir kita itu tetap mengarah ke arah sana gitu. Jadi misalkan begini. Yang tadi itu, ketika saya mengatakan bahwa Aristoteles itu dengan kausa primanya itu bisa ditafsirkan sebagai tauhid. Siapa yang bilang itu bisa ditafsirkan sebagai tauhid? Mungkin saja Aristoteles maksudnya nggak ke sana. Cuman gara-gara kita Muslim, maka kita berpikir itu sesuai dengan tauhid gitu. Ngerti kan maksudnya ya? Nah, jadi sebenarnya untuk bisa memunculkan yang namanya iman itu diwajibkan untuk menggunakan akal. Kalau beriman tanpa berakal itu tidak diterima. Jadi di Al-Quran itu kan diejek orang-orang yang kenapa kamu agamanya gini? Wah, saya mau ikut bapak saya aja kayak gitu. Itu kan diejek. Kamu tuh mikir gitu. Kan di dalam Al-Quran itu disebutnya gitu. Nah, tetapi pas sudah mikir berarti di situ wahyu itu di bawah akal. Tapi setelah wahyu itu diterima oleh akal, maka wahyu itulah yang akan mengambil alih. Ya, begitu. Jadi mengambil alihnya bagaimana? Pada bagian-bagian di mana akal tidak lagi bisa berfungsi atau pada bagian-bagian di mana akal itu tidak bisa menjangkau, maka kita serahkan itu pada misteri, yaitu pada sesuatu yang hanya bisa kita percayai, tidak bisa kita buktikan. Jadi Allah ada nggak? Ya kita percaya aja, kan gitu. Nah itu iman itu seperti itu, ya sudah selesai. Begitu Kang, kurang lebihnya. Semoga dipahami ya. Enggak. Ngangguknya ini terpaksa. Kalau ini sudah kita jawab gimana Pak? Enggak, barusan tuh saya khawatir bahwa ini tuh banyak yang ngehuleng gitu. Lanjut aja ya. Nah, jadi sampai tadi Al-Farabi. Jadi Al-Farabi itu pada akhirnya juga walaupun dia adalah orang yang memberikan jawaban tuntas atas polemik kenabian dalam dunia filsafat, tapi dia akhirnya memunculkan masalah yang lebih besar lagi. Ketika dia kemudian menerjemahkan emanasi yang tadi itu. Emanasi eman makan nasi gitu. Jadi emanasi itu adalah khas filsafat paripatetik gitu. Filsafat khas neoplatonik yang ada di dunia Islam itu kan disebutnya paripatetik gitu. Nah, filsafat paripatetik itu khas membahas bahwa Tuhan itu Tuhan yang esa, bagaimana ceritanya menghasilkan sesuatu yang banyak gitu. Nah, kemudian Al-Farabi itu menjelaskan dalam
emanasi 10 langkah gitu. Emanasi 10 langkah itu bagaimana? Jadi Tuhan yang Maha Tunggal, yang Maha Esa itu berpikir. Karena berpikir maka dia menciptakan semesta. Jadi pikiran dari sesuatu yang esa bisa saja menciptakan segala sesuatu yang jamak gitu. Tetapi dia pikirannya itu bukan membahas tentang sesuatu yang jamak. Dia yang esa itu hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Jadi ini maaf ya, bukan berarti saya ngajarin seperti ini. Kalau saya ngajarin seperti ini sebenarnya untuk banyak ulama ini udah disebut sebagai kemusyrikan. Tapi saya sebut untuk memperkenalkan saja. Emanasi itu begini. Syukur-syukur kalau barangnya semua nggak paham gitu. Tapi gini, dalam emanasi Al-Farabi itu, Tuhan itu berpikir tentang dirinya sendiri. Maka dari pikiran Tuhan tentang dirinya sendiri, yang esa memikirkan tentang dirinya sendiri yang esa, maka memunculkan dua hal. Dia yang memikirkan tentang dirinya sendiri dan pikiran itunya. Jadi hasil dari pikirannya dan pikirannya sendiri. Dari pikirannya sendiri memunculkan pikiran yang lain. Dari pikiran tentang dirinya sendiri memunculkan alam semesta. Dan dari memunculkan alam semesta ini nanti memunculkan begini-begini, dia simbolkan dengan planet-planet. Jadi akhirnya terpecahkan secara spekulatif, secara mistik ya, spekulasi mistik gitu, bahwa Tuhan yang tunggal pada akhirnya bisa menjelaskan, bisa menciptakan sesuatu, bisa menyebabkan sesuatu yang menjadi jamak gitu. Nah, tapi inilah yang kemudian diambil teorinya oleh Abu Yazid Al-Bustami. Atau ada kemungkinan Abu Yazid Al-Bustami lah yang telah memberikan penjelasan kepada Al-Farabi, karena mereka itu hidupnya hampir-hampir sejaman gitu. Ada kemungkinan mereka itu pernah bertemu. Nah, di dunia tasawuf pada waktu itu tuh ada jenis tasawuf yang disebut sebagai tasawuf mabuk atau tasawuf gila yang diawali oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu salah satu doktrinnya itu atau salah satu kata-katanya yang kemudian dijadikan quotes itu adalah, dan dipakai sama Ahmad Dhani, sesungguhnya cinta yang dicinta dan sang cinta yang mencintai, yang dicintai dan cinta itu sendiri adalah satu. Jadi dia keneh gitu. Karena ketika kita sudah mencintai maka dia sudah melebur, dan panjang lah gak usah dibahas. Tapi dari situ muncullah sebuah teori yang tadi itu. Jadi ajaran tasawuf yang imanen itu, yang berlebihan, yang agak gila itu, kemudian bersatu dengan pikirannya Al-Farabi bahwa alam semesta ini diciptakan dalam pikiran Tuhan. Artinya apa? Konsekuensi dari alam semesta ada dalam pikiran Tuhan adalah kita sendiri adalah Tuhan. Konsekuensi logisnya gitu. Makanya orang-orang yang itu tuh, orang-orang yang sufi mabuk itu, ketika berzikir itu gila. Kalau kita berzikir kan mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Ini berzikir jadi gila gitu. Jadi Abu Yazid Al-Bustami itu kalau berzikir itu Subhani, 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 Subhani. Maha suci aku, Maha suci aku, Maha suci aku. Jadi muridnya nanya, Ustadz, kok Maha suci aku sih? Hah? Saya menyebutnya Maha suci Allah kok. Itu barusan Maha suci aku. Karena maksudnya Allah tuh aku, saya. Ya, siapa? Emang kan saya dan Allah. Karena saya mencintai Allah dan Allah mencintai saya, maka saya dan Allah adalah satu. Ya itu, tapi udah mikir lagi, nanti kalau kamu dengar saya ngomong kayak gitu, penggal saya. Jadi Abu Yazid itu kalau udah lagi sadar, minta dipenggal. Tapi kalau lagi dalam tanda kutip ya gilanya, dia ngomong gitu lagi. Subhani, Subhani. Maha suci aku. Jadi bahkan dia pernah pas lagi kajian kayak gini, tiba-tiba dia nyeletuk. Saya tuh dulu pernah nyari-nyari Allah, gak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya saya naik ke langit ke-7, gak ketemu juga. Ternyata di situ ada arasy. Saya buka, ada tabirnya di situ. Saya buka, ada singgasananya. Iya, ada arasnya yang tadi. Gak ada siapa-siapa di situ. Ya udah, saya duduk di singgasana itu. Ternyata itu adalah singgasana Allah. Dan saya duduk di singgasana Allah. Oh, saya adalah Allah. Gila kan? Tapi iya, kegilaan-kegilaan itu munculnya dari mana? Muncul dari itisol itu. Itisol itu adalah gagasan bahwa karena kita ini tercipta dari pencipta yang dia tidak bisa menciptakan sesuatu tanpa ada bahan yang lain.
Jadi kita diciptakan dari bahan yang ada. Bahan yang ada itu apa? Satu-satunya yang ada itu adalah Allah. Berarti kita diciptakan dari bahan yaitu Allah sendiri gitu. Itu sudah dibantah sama Al-Kindi yang di awal tadi itu. Tetapi di Al-Farabi muncul lagi. Itulah yang saya sebut, walaupun Al-Farabi itu menyelamatkan dalam artian umat muslim dalam diskursus kenabian, tetapi dia akhirnya menjebak kaum muslimin pada pikiran-pikiran bahwa Allah itu adalah kita dan kita itu adalah Allah. Begitu. Dan inilah nanti yang kemudian disanggah oleh Ibnu Sina. Nah, kata Ibnu Sina itu lebay, itu mikirnya nggak usah kayak gitu. Jadi bagaimana kata pikiran Ibnu Sina? Pikiran terbaik untuk memahami Allah itu adalah gunakan definisi negatif untuk menyebut Allah atau sifat-sifat Allah atau sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Gunakan definisi negatif. Jadi maksudnya pakai tidak. Jadi Allah itu apa? Allah tidak terjelaskan, Allah tidak terpahami. Ya, udah kayak gitu maka selesai masalahnya. Nah, tapi Ibnu Sina juga nanti terperangkap pada gagasannya sendiri, yaitu apa? Allah tidak maha mengetahui. Nah, inilah yang kemudian nanti sama Al-Ghazali itu dicap kafir. Ketika Ibnu Sina ngomong kayak gitu dia murtad. Nah, nanti dibantah lagi sama Ibnu Rushd. Al-Ghazali gak paham itu maksudnya Ibnu Sina, jangan manggil murtad-murtad seenaknya gitu. Nah, tapi dari sini kita muncul akhirnya, kita berhentikan dulu di sinilah daripada pusing ya. Nah, dari sini muncul bahwa filsafat itu pada dasarnya awalnya itu adalah satu hal yang baik, satu hal yang bijak. Karena apa? Karena dia berusaha untuk memberikan penjelasan pada manusia. Dan seluruh orang-orang Mu'tazilah itu berdebat hebat dengan orang-orang Kristen pada waktu itu dan memasukkan banyak sekali mu'alaf itu dalam ranah filsafat, dalam perdebatan itu. Karena apa? Karena dulu itu Kristen sangat takut pada filsafat. Dan ketika akhirnya filsafat diterima di dunia muslim, orang-orang Islam menganggap bahwa doktrin Kristen mah cemen, ditakut-takutin sama filosof aja takut gitu. Tapi pada akhirnya orang-orang Islam pun ada beberapa di antara mereka yang terlalu berlebihan dalam mengkaji masalah filsafat, sehingga banyak di antara mereka yang seperti tadi itu gila gitu. Saya pernah gila juga sebenarnya. Saya nggak usah cerita lah, tapi saya juga dulu pernah gitu dan gila beneran. Jadi nantilah kalau misalkan saya kesini bawa teman kampus saya, kuliah saya tuh kuliah sambil tiap hari tuh nge-SMS-in teman-teman saya supaya bunuh saya gitu. Dengan nge-SMS-in aja teman-teman saya, nge-spam gitu ke teman-teman saya, please bunuh saya. ya tapi itu mana itu lah ya. Tapi maksud saya adalah filsafat pada bagian tertentu itu sangat penting. Karena apa? Karena filsafat itu adalah induk dari ilmu pengetahuan. Kan filsafat itu awal mulanya dari bertanya, kenapa air kayak gini? Nah, muncullah ilmu tentang air, namanya hidrologi. Kenapa lampu nyala? Serap lagi. Karena ada foton di situ. Foton dapatnya dari mana? Muncullah ilmu fisika dan lain sebagainya. Jadi filsafat itu sangat penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi pada akhirnya ketika filsafat membahas sesuatu yang tidak terjelaskan, membahas sesuatu yang benar-benar spekulatif, maka hasil dari filsafat adalah lebih spekulatif lagi. Makanya nanti kalau ada rezeki, ya insya Allah lah, saya akan ada diskusi dengan Pak Rocky Gerung. Kalau misalkan kita bahas yang ini, hayu gitu. Tapi pada akhirnya filsafat itu memunculkan sesuatu yang membuat dia mati di akhirnya. Di zaman sekarang itu banyak ilmuwan-ilmuwan yang menganggap bahwa filsafat itu telah mati. Gara-gara apa? Gara-gara keterbatasannya dalam bernalar tentang spekulasi itu ternyata bertentangan dengan sains. Nah ini sebelum kita loncat ke yang ke depan gitu ya. Jadi misalkan gini nih. Ini di dunia filsafat kayak gini nih. Ada dua garis, ada dua titik. Titik itu saya lempar ke sana lurus terus, lurus, gak belok sedikit pun, gak belok berapa derajat pun, gak melengkung sedikit pun, lurus terus. Bisa nggak dua titik ini bertemu? Yang satu dilurusin ke sana terus gitu. Bisa nggak pada ujungnya bertemu? Gak mungkin. Bumi bisa karena bumi lengkung. Ini mah lurus terus, bisa nggak? Kata filsafat nggak mungkin. Kata sains itulah yang terjadi. Nah,
artinya filsafat dalam hal ini telah rusak gitu. Makanya di buku Hawking itu, Stephen Hawking itu, di kata pengantarnya itu ada sebuah sindiran yang menyakitkan ya. Filsafat telah mati. Karena dia scientist gitu. Ya, makanya kalau misalkan ada di antara baraya yang menganggap bahwa filsafat itu keren, hebat, iya keren karena itu adalah landasan berpikir kita, landasan untuk mendapatkan pengetahuan, dan tidak ada satupun ilmu pengetahuan di dunia yang tidak didasarkan pada filsafat. Dan pada dasarnya sebagian besar agama di dunia itu muncul dari filsafat atau setidaknya dengan penalaran filsafat. Tapi pada akhirnya filsafat juga memiliki kelemahan, yaitu bahwa dia spekulasi, olahraga otak doang. Jadi misalkan gini, ada pertanyaan filosofis yang sering diulang-ulang gitu. Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Bisakah Tuhan menciptakan batu yang nggak bisa diangkatnya? Gitu. Itu kan pertanyaan yang katanya mengganggu orang-orang yang beriman gitu. Ya kalau misalkan ketemu sama saya jawab misalkan bisa gitu. Ya mau terus dia bilang, loh bisa berarti Tuhan nggak ini? Ya urusan kan kita nggak bisa membuktikannya. Sebut aja bahwa Tuhan itu bisa atau sebut aja Tuhan nggak bisa. Ya pada akhirnya kita nggak bisa membuktikannya, kita tidak bisa menghasilkan apapun dari situ gitu. Dan akhirnya apa? Kalau misalkan kita tidak bisa membuktikannya, berarti aksiologisnya nggak ada gitu. Ya buat apa kita membahas sesuatu yang kita nggak bisa membuktikan itu gitu? Hanya untuk olahraga otak aja. Oh gini. Ya terus buat apa gitu? Kan filsafat yang dasar itu adalah ini kenapa begini? Memunculkan sains. Itu ada, penting. Karena apa? Empiris, terbukti. Nah, kalau filsafat ketuhanan, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Kalau bisa, berarti Tuhan bisa dua. Kalau tidak bisa, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Misalkan ada pertanyaan kayak gitu. Ya jawab aja terserah kamu nanti. Ya mentok-mentok sendiri. Itu kan sebenarnya konsepsi-konsepsi kita aja tentang Tuhan kan. Tuhan yang aslinya gak tersentuh dalam bukti, gak tersentuh dalam spekulasi, gak tersentuh dalam apa-apa. Ya itu cuma untuk olahraga aja gitu. Ya pada akhirnya kita mentoknya di situ gitu. Makanya ada sindiran daripada para saintis yang menyebut bahwa filsafat itu sebenarnya sekarang sudah mati gitu. Apalagi kalau misalkan baca bukunya Dawkins itu, ya dia filosof, tapi ketika berbenturan dengan sains kan gak bisa sesuatu yang rasional itu berbenturan dengan empirisme dan dia menang gitu. Susah. Gitulah. Apa saya tuh ngomongnya terlalu ini ya. Saya tuh berusaha menyederhanakan gara-gara ini banyak yang terkantuk-kantuk. Punten pisan ya. Kita buka tanya jawab lagi. Oke, insyaallah.